Salam kasih bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam program PSBB, Pendalaman Spiritual Berbagi Berkat. Nah, Pak Matias, kemarin di minggu yang lalu kita bersama-sama sudah berdiskusi, bercakap-cakap tentang bagaimana panggilan kita untuk terus bersaksi, bergema di tengah konteks heterogenitas atau keberagaman yang ada pada sekitar kita. Nah, pada minggu hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan percakapan kita. Karena ketika berbicara menjadi saksi, harus disadari tantangan itu bukan hanya berasal dari luar diri kita atau lingkungan kita saja, tetapi yang paling pertama sebenarnya berasal dari hati kita. Satu hal yang mungkin mengganjal, mana mungkin misalnya di tengah pandemi ini kita masih melakukan tugas panggilan kita, manakala saat ini kepala kita dipenuhi dengan berbagai tekanan kehidupan akibat wabah virus yang terjadi. Kadang-kadang kita berpikir jangankan orang lain, memikirkan kehidupan diri sendiri saja pusing 7 keliling. Oleh karenanya pada hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita di bawah tema tetap bersaksi di waktu pandemi. Ya, memang bersaksi jangankan di waktu pandemi ya, sebelum pandemi pun ketika kita bicara soal tugas panggilan kita sebagai murid Kristus yang dipanggil untuk bersaksi, itu juga bukan sesuatu hal yang mudah. Apalagi sekarang di tengah-tengah masa pandemi begitu kan, tambah lagi tantangan kita. Maka kalau kita mau melihat bahwa sebenarnya ketika kita dipanggil bersaksi, tantangan yang terbesar atau tekad yang harus kita bulatkan terutama itu adalah soal diri kita. Apakah kita mau dipanggil atau apakah kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi sarana untuk kesaksian di tengah-tengah dunia begitu. Iya, Pak. Tapi apakah dahulu ketika para murid menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, mereka juga punya tantangan dalam diri sendiri? Apakah saat itu tantangan atau tekad dari dalam diri sendiri itu sempat menghambat mereka gitu, Pak? Ya, kalau kita mau melihat bahwa mereka menerima tugas perutusan itu memang digambarkan penuh dengan suasana yang sukacita gitu. Tetapi sebenarnya bukan hanya suasana sukacita yang muncul pada waktu itu, tetapi juga ada suasana keraguan-raguan, ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Bisa nggak atau apakah benar saya mampu untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, hal ini kita bisa lihat kalau kita membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Di sana itu dituliskan bahwa sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Ini cerita ketika Tuhan Yesus naik ke sorga dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi ada sapaan dari para malaikat yang meneguhkan mereka. Ya, mungkin kalau tidak ada sapaan dari para malaikat itu, mereka juga nggak bisa punya kekuatan untuk berani. Iya, benar. Sepertinya itu yang terjadi. Secara penulisan kitab Kisah Para Rasul memang dituliskan konon katanya sama dengan penulis kitab Lukas. Kisah kenaikan Yesus yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul memang kita lihat dapat kentara begitu sedikit berbeda. Namun pertanyaannya, dari mana kita dapat mengetahui kondisi emosional, kondisi psikologis para murid pada saat itu yang tadi katanya ketakutan, khawatir, bimbang ataupun apapun itu begitu, Pak? Nah, di kitab Kisah Para Rasul itu sebenarnya menginformasikan hal tersebut ya. Artinya kalau kita baca dengan seksama kitab Kisah Para Rasul, di sana diinformasikan peristiwa di mana para murid terjadi sebuah proses yang namanya transformasi. Dikatakan saat mereka melihat Yesus naik ke sorga, di sini ada catatan dari Johannes Calvin dalam bukunya Commentary on Act gitu ya. Dia berkomentar atau dia
menafsirkan kitab Kisah Para Rasul. Di sana ditafsirkan oleh Calvin ketika para murid memandang ke atas itu disebabkan karena mereka tercengang tetapi juga sekaligus takjub akan karya Allah yang mereka lihat saat itu. Mereka tercengang sekaligus takjub. Dan itu menunjukkan bahwa ada unsur kebimbangan yang mempengaruhi mereka ketika mereka menyadari bahwa Yesus saat ini sudah benar-benar tidak lagi bersama dengan mereka secara fisik. Sehingga kehadiran para malaikat yang berpakaian putih itu menurut Calvin sangat berguna untuk menguatkan, untuk mengingatkan mereka kembali akan penugasan yang sudah Yesus berikan kepada mereka. Malaikat yang pada waktu itu hadir mengajak para murid untuk kembali ke dalam ingatan mereka di masa lalu saat mereka pertama kali dipanggil oleh Kristus, supaya mereka sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali bisa melakukan tugas panggilannya. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi kehadiran malaikat atau dua orang yang berpakaian putih saat itu ketika mereka para murid terpaku menatap langit adalah salah satu bentuk penguatan bagi para murid saat itu. Namun dikala mereka terpukau sekaligus bimbang, Allah mencoba membantu, menyadari dan mengobarkan semangat mereka untuk bersaksi. Mungkin kira-kira apakah demikian? Nah, itu yang sebenarnya bisa kita lebih lihat ketika malaikat itu menyapa para murid. Kan yang disapa adalah malaikat itu menyapa, "Hai orang-orang Galilea." Berarti kan ada yang penting dari kota yang bernama Galilea ini. Dan kalau kita mengingat asal-usul sebagian besar para murid dan juga awal mula karya pelayanan Tuhan Yesus, kita akan menjumpai bahwa kota Galilea ini adalah kota di mana Petrus dipanggil untuk pertama kalinya misalnya. Dan di situ juga Yesus memulai untuk melakukan tugas panggilannya, berkarya di tengah-tengah dunia. Sehingga dengan begitu disinilah kita bisa melihat bahwa ketika malaikat menyebut "Hai orang-orang Galilea", sesungguhnya ini adalah sebuah ajakan kepada para murid pada waktu itu yang sedang berkumpul melihat Yesus naik ke sorga, untuk mereka mengingat saat awal pertama kali mereka dipanggil, saat pertama kali mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus bahwa saat ini engkau tidak lagi menjadi penjala ikan tetapi menjadi penjala manusia. Nah, itulah yang diingatkan oleh para malaikat itu, sehingga para murid kemudian bisa berkobar-kobar untuk melakukan tugas panggilannya. Maka di Galilea itu bukan saja mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia, tetapi sejak mereka ikut Tuhan Yesus di Galilea itu, mereka kemudian bisa menyaksikan beragam mujizat, beragam pengajaran, beragam karya. Dan itu semua menunjukkan bahwa Allah akan selalu menolong dan menyertai mereka. Iya. Berarti artinya kalau kita berbicara tentang Galilea, itu berbicara tentang simbol yang menghubungkan para murid saat itu dengan ingatan akan panggilan dan karya yang Yesus kerjakan masa lalu. Panggilan ketika pertama kali mereka menjadi murid, sekaligus bagaimana Yesus memulai karya serta berkarya banyak di kota Galilea tersebut yang menyertai para murid. Dari sebutan itu, kota Galilea itu, para murid mungkin diyakinkan untuk tetap melangkah meski merasa tidak pantas, tetap melayani meski dalam kebimbangan, tetap bersaksi meski ketakutan menyelimuti. Saya pikir para malaikat itu juga menguatkan para murid untuk menyadarkan mereka bahwa Yesus yang telah naik ke surga itu terus mendampingi dan akan berkarya dalam setiap kesediaan para murid termasuk orang percaya untuk bersaksi. Ya, dan itulah sebabnya kan kemudian apa yang terjadi pada diri para murid berikutnya adalah pencurahan Roh Kudus, di mana mereka dimampukan untuk bisa melakukan tugas panggilan itu. Jadi di sini yang boleh kita lihat adalah bahwa kalau pada tahun ini kita memang merasakan suasana yang tidak nyaman, kita ada pandemi yang
ya membuat kita menjadi khawatir, cemas, membuat kita juga di saat kita sedang berada di masa Paskah, masa Pentakosta, kita kok justru malah menghadapi situasi, katakanlah kita tidak boleh melakukan kegiatan di gereja, tidak boleh beribadah di gereja, harus di rumah masing-masing. Tetapi menurut saya ini menjadi cara yang unik di tahun ini ketika kita ada di masa Paskah, masa Pentakosta, untuk semakin menyadari bahwa bersaksi mewartakan karya Allah di tengah dunia ini itu tidak hanya dibatasi di dalam tembok gereja, atau secara sederhananya seorang teolog Anglo-Katolik, Evelyn Underhill, dia mengatakan bahwa ibadah itu adalah tanggapan dari ciptaan kepada yang abadi. Jadi tanggapan dari kita ciptaan kepada Allah. Artinya keseluruhan waktu serta hidup yang kita baktikan bagi kemuliaan Allah itu semua adalah bagian dari ibadah. Dan itulah yang sesungguhnya bisa meneguhkan kita ketika kita saat ini masih berada di dalam masa corona, masa PSBB, pembatasan jarak dan lain sebagainya. Kita seringkali kan hanya berpikir, wah kita kok nggak bisa beribadah di gereja, kita kemudian menjadi sedih, kita menjadi galau. Tapi sesungguhnya ibadah itu tidak hanya ketika kita berhimpun di gereja, tetapi ketika kita membaktikan diri kita, menolong orang lain, membagikan waktu dengan mereka yang ada di sekitar kita, itu juga adalah bagian kesaksian yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Iya Pak, benar. Jadi nampaknya keutuhan hidup kita adalah sebuah ibadah yang harus terus kita persembahkan bagi Allah. Oleh karenanya, mari kita terus beribadah lewat ritus dan aktus di dalam gereja maupun di sekitar lingkungan kita yang menunjukkan bagaimana kita mempersembahkan hidup kita bagi Allah yang memberikan kehidupan dan janji penyertaannya. Kiranya kita tetap dimampukan untuk terus beribadah, untuk terus bersaksi di tengah masa pandemi ini. Terima kasih Pak penjelasannya dan diskusinya hari ini. Kita berjumpa kembali di minggu depan di dalam program PSBB, Pendalaman Spiritual Berbagi Berkat.